Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Segenap takmir masjid yang kula hormati Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bisa meneruskan pengajian Ahad pagi. Ini Ahad napa? Ahad wage. Insyaallah saged istiqomah. Istiqomah itu larang. Biasane wong ku senenge cara wong Jawa iku seneng-seneng tai ayam. Dianget gelem anyar, sesuk kosong. Al istiqomatu khairun min alfi karmah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Keramat itu wali-wali di keramat itu jenengan sok keramat siji ngono wis ketok wih kayak keramat ketok telu keramate ngono keren. Iku kalah dibanding karo istiqomah ngaji karo ngantuk niku wis luwih apik. Bar salat wiridan terus subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa akbar. Jenengan istiqomah. Iku luwih apik daripada jenengan iso terbang. Daripada jenengan kuat ibadah sedina sewengi gak mangan. Nek masjid ngono wae. Wah, top men kuat men pisan tok barno lara. Sidik tapi istiqomah itu lebih baik daripada hebat tapi sekali-kali tok. Ada keramat. Majalisud dzikri wa tahlil, fadilatut tasbih wa tahmid, sirru fadilatud dzikri, dzikir. Wingi ndonga nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Fadilatul istighfar iki wingi doa mun wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Fadilatul istighfar utawi keutamaane istighfar. Qala Allah azza wa jalla walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Walladzina utawi wong akeh idza fa'alu nalikane padha melakukan sapa alladzina fakhishatan ing dosa. Aw dzalamu atau berbuat kejam, berbuat semena-mena, berbuat dolim anfusahum kepada diri sendirinya alladzina dzakaru. Kemudian pada ingat Allah ing Allah. Dzakaru maka pada zikir Allah ing Allah fastaghfaru lidunubihim. Maka pada memohonlah ampun kepada Allah karena berbuat dosanya alladzina. Kemudian pada ingat untuk memohon ampun kepada Allah. Jadi di sini ada dzalamu anfusahum. Berbuat dolim kepada diri sendiri. Biasanya orang dolim kepada orang lain. Lah ini on ayat. Sering beberapa ayat Al-Quran itu diterangkan dzalamu anfusahum. Kalau dolim kepada orang lain wajar, ndolimi wong liya ngono ki. Berbuat buruk kepada orang lain itu wajar. Yang sangat tidak wajar itu ndolimi terhadap diri sendiri. Kok ana wong lho awake dhewe didolimi. Ora sayang kepada orang lain itu biasa. Manusiawi nek ndi akeh.
Tapi nak mendolim kepada diri sendiri unik. Gambarannya bagaimana dolim kepada diri sendiri. Awak dewe mestinya kewajiban kita itu sebagai hamba itu ibadah. Gak gelem ibadah, dolim. Awak dewe mestine makan itu barang halal, makan barang haram, maka dia dolim kepada diri sendiri. Wong weteng kok dadekke keranjang sampah diisi barang sing haram, iki dolim. Tapi kita semuanya gak pernah terasa itu. Ada orang mestine haknya itu halalan thayyiban, masuk dalam perut yang halal dan thayyib, dimasuki haram, iki dolim. Kepada keluarga wajib nafkah, diterlantarkan, dolim. Anak itu awak dewi, karena ada tanggung jawab dunia dan akhirat. Dunia ada tanggung jawab hak hukukul insan, yang ada hukum yang berhubungan dengan keluarga, hukum keluarga. Di akhirat ditakoni, lah kok anak diterlantarke, dolim. Nah ini contoh-contoh yang di dalam Al-Quran, awdzalamu anfusahum, mereka telah berbuat dolim kepada diri sendiri, nglakoni dosa. Kenapa? Karena ada akibatul zalimin itu mlebu neraka. Berarti dia rela memasukkan dirinya kepada neraka, berarti dia zalim kepada diri sendiri karena telah rela dirinya dimasukkan ke neraka. Jadi gambaran zalim kepada diri sendiri ya begitu itu. Wa qala ta'ala wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Barang siapa yang berbuat zalim kepada diri sendiri, summa yastaghfirillaha, lalu dia memohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahima, Allah akan mengampuni. Artinya kalau kita berbuat zalim, yuk segera taubat. Dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim, segera untuk bertaubat kepada Allah. Wa qala ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban, innahu kana tawwaba. Segera bertasbih kepada Allah, memuji kepada Tuhanmu, wastaghfirhu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Setelah kita mohon ampun kepada Allah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah lah tempat zat untuk bertaubat. Wa qala ta'ala wal mustaghfirina bil asthar, orang-orang yang memohon ampun kepada Allah itu yang waktu yang paling bagus waktu sahur, menjelang subuh. Menjelang subuh. Jadi tangi malam itu dibagi 3. 4 jam 12. Malam itu 12 jam, siang 12 jam. Malam 12 jam dibagi 3. 4 jam pertama itu bagus untuk ilmu, barokah untuk ilmu. Jam 6 sore nganti jam 10. Mula biasanya belajar, santri belajar, ngaji, semuanya itu jam bagus untuk ilmu. Yo tambahnya ono majelis dzikir, ono kenduren, ono ceramah sithik, tahlilan, ono ceramah sithik. Itu tempat dan waktu yang paling bagus adalah untuk ilmu. Kemudian jam 10 sampai jam 2 itu waktu yang sangat-sangat bagus untuk istirahat, tidur. Harus tidur. Tapi nak wong tua biasanya patang jam wis top turu. Cah nom ngono 8 jam cek kurang. Wong tua iki agar wis patang jam ditangi dhewe, gak usah nggo alarm, wis ngosel. Kenapa? Serae nak kabeh kaku kabeh wis tangi. Iki nak wis sepuh, apa meneh nek eling
Iya ya, wis bonus ki. Wis 70 munggah iki. Tangi dhewe ngene iki wis. Mbah, wis pokoke iso. Nak cah enom kan durung mikir mati. Nak sing sepuh iki wis cedhak ngene iki kan bangun. Tangi. Jam 11 sampai jam 2 itu hati kita itu bekerja untuk toksin, membersihkan semua penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita, berfungsi. Maka tapi orangnya harus tidur. Kalau orangnya nggak tidur nggak berfungsi hati itu. Kerjaannya berat hati itu. Diam kelihatannya kayak gembong, tapi kerjaannya berat. Lah ini dia bekerja. Kalau orangnya tidur, kalau nggak tidur nggak bekerja. Dengan demikian tidur malam sebentar itu tidak bisa digadekan dengan tidur siang 1 hari, nggak cukup. Mulai tidur malam itu. Dan ini berkah untuk istirahat. Kemudian jam 2 sampai jam 6 pagi, bangunlah jam 2 setengah 3, jam 3 itu, enak epol, udara tenang. Hening gak ono wong rame, wudu, sikat gigi, wudu, salat. Wih, top tenan enak epol, nangis ndonga. Dikabulkan insyaallah. Ainat taibun, ainal abidun. Jadi jam-jam itu berkah untuk ndonga. Tapi memang waktu itu top waktunya enak mancal sarung. Turu, wih kusya. Enak. Lah di situ waktu enak tidur itu sesungguhnya di situ Allah memberikan ijabah kepada doa-doanya orang-orang yang pada bangun berdoa kepada Allah. Maka waktu itu sulusayil laili ats-tsani, sepertiga malam yang ketiga. Ats-tsani itu sepertiga, kalau dibuat 2 malam kemudian dibuat 3, jadi dibagi 1, 2, 3 tadi, itu malam yang terakhir, sepertiga yang terakhir itu sangat baik untuk kita berdoa kepada Allah, yaitu waktu sahur. Wal mustaghfirina bil askar. Wa qala ta'ala kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil askari hum yastaghfirun. Nah ini pada waktu sahur itulah orang-orang pada memohon ampun kepada Allah. Pertama mohon ampun. Nah, istighfar, doa istighfar memohon ampun kepada Allah. Ada rumus. Wong ku iso sugih itu telu sebabe. Ini rahasia tapi kalau critakno. Nak sing kepengin sugih rungokno. Lah kula ya urung iso sugih tapi wis usaha. Ngeten. Sugih itu, kaya itu rumusnya nomor 1 kerja keras. Harus kerja keras. Ndek duit kok nak kerja keras. Nak sing turu-turu menenge nang omah longa-longa wis gak ndek duit iki. Salah satu cara untuk supaya kaya, punya duit, punya harta, kerja keras. Nomor 2, bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita itu bersyukur hasil kerja kita tadi, maka Allah akan meningkatkan kekayaan kita. Meningkatkan kekayaan ini itu tidak pakai lipatan yang pakai matematika kita, tidak. Karena ini urusan berkah. Berkah. Berkah itu tidak bisa diukur dengan matematika. Nak berkat dihitung itu biasanya. Piro undangane? 50, 100. Nah itu dihitung. Berkat dengan berkah bedane iku nak berkah. Ora iso dihitung, nak berkat dihitung. Dan berkat itu tampak di hadapan mata kita, angger bertahlilan kenduren, terus kemudian sudah disolawati sallallahu Muhammad, mulai gue berkat, itu berkat. Tapi nak berkah enggak tampak. Dan datangnya kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Kadang-kadang berkah itu datang ketika kita sudah lupa. Oh iya ya. Kok entuk ngene ngono apa? Dielang-eling digolak-golek apa sebabe? Gak ketemu. Iki berkah. Lho kok tiba-tiba ana wong teko nggo duit dikeki. Jenengan jalan gak ana apa-apa kok tiba-tiba dilungi wong.
Ya napa iki? Tiba-tiba panjenengan itu berhitung, mestinya untungnya gak segitu. Banyak loh. Dan ini semuanya kita sudah sering untuk mendapatkan sesuatu yang unik begini, ini berkah. Bisa jadi ini doa kita yang sudah lama dulu, ya Allah nongas nangis gak dikasih. Tiba-tiba lu jebol. Atau mungkin doanya orang-orang tua kita. Mula kadang-kadang ini, oh berkah bae iku. Bocah kurang ajar ngono kok iso enak men uripe ngono kan kadang-kadang. Hukum baik donga. Cucune entuk. Bapak Eka. Ini berkah. Ya kadang-kadang bapaknya dulu rajin ibadah donga, ora sugih-sugih. Anake tiba-tiba kok sugih men enak men anggar kerja. Oh, lha bapake pengen rajine donga. Ketemu anake sing entuk berkah. Jadi panjenengan berdoa itu jangan berharap langsung dikekke. Jadi sombong, jadi kafir. Kalau kita memohon kepada Allah itu terserah Allah kapan aja dikasih, alhamdulillah. Dan itulah berkah. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kamu, pasti akan aku ijabah. Pasti akan aku kabulkan. Tapi dikabulkannya ini tidak pernah ngerti kita. Bahkan kita udah mati, anak cucu kita yang mendapatkan ijabah doa itu. Mula gak ana rugine berdoa itu. Jadi, syukur itu bisa bersyukur kepada Allah, itu bisa meningkatkan tambahan harta kita yang luar biasa. Syukur itu kayak apa toh? Diucapke kelawan ucapan alhamdulillah, ditampakkan dengan secara fisik nglakoni ibadah sing apik, tambah apik. Duwe duit iku dinggo tuku klambi sing apik, duwe duit iku dinggo makan sing enak, tapi uga ibadah supaya sehat, rajin tahajud lan salat. Syukur. Jare definisine syukur, asyukru sarfun ni'mah ala wajhi ta'ah. Syukur itu adalah menampakkan sesuatu perilaku di dalam badan kita dibawa untuk ketaatan kita kepada Allah. Itu syukur. Duit-duit digawe umrah, duit-duit dibayar haji, duit digawe nafkah keluarga. Ini syukur. Lah nek duit-duit ditumpuk tok malah nggih judi atau dibuat yang dosa, ini faqad dzalama nafsah, telah zalim kepada diri sendiri. Punya duit dibuat sesuatu yang tidak ada manfaatnya, apalagi dibuat dosa. Dibuat dugem wae karo minum ngoplo, zalim. Iki gak syukur. Syukurnya punya harta, yaitu tadi dibuat sangu ibadah. Dengan ditampakkan di hadapan kita ada kesyukuran anggota badan. Kalau syukurnya kita anggota badan, ya rajin ibadah. Dengan kekayaan itu kita menjadi rajin ibadah, rajin sedekah, rajin ngundang tahlilan, rajin ngundang maulidan sholawatan itu. Masya Allah, monggo. Jadi ketika orang itu memiliki harta disyukuri. Syukuri itu disyukuri ya itu tadi agar supaya kita itu bisa memanfaatkan harta itu untuk kebaikan. Nah ini kadang-kadang orang itu nggak ngerti syukur itu hanya diucapkan alhamdulillah, enggak. Syukur itu bisa bil lisan, dengan lesan mengucapkan alhamdulillah. Bisa bil arkan. Arkan itu adalah organ tubuh kita, anggota tubuh kita. Bisa bil jawarih, dengan organ badan dohir, tangan, kaki, semuanya itu dengan harta yang kita miliki kita lakukan untuk bersyukur kepada Allah dan semuanya menuju ketaatan kepada Allah. Ini modal untuk
kekayaan bisa mengalahkan pekerjaan yang berat tadi, yang semangat bekerja tadi. Yang tadi pertama adalah kerja giat, kerja keras. Yang kedua syukur dengan cara ini tadi. Itu harta bisa lebih dari yang orang itu bekerja. Kerja satu hari misalnya dapat 1 juta. Dengan syukur bisa lebih besar daripada itu. Dengan syukur. Karena ini urusan lipatan dari Allah. Orang yang beramal soleh dengan hartanya, maka Allah akan melipatkan ad'afan mudha'afah, akan melipat gandakan harta itu keberkahannya di dunia, dan di akhirat pasti dapat pahala. Dan ini orang jarang memperhitungkan di sini. Infak, sedekah. Itu kalau orang ahli ekonomi rugi, dianggap uang hilang. Oh, duit kok kayak uang hilang. Tapi bukan bagi orang yang mukmin, iman kepada Allah, ini sesungguhnya melipat gandakan harta. Berjenengan infak ke masjid, kotak masjid dileboni, ke pondok, ke madrasah, ke anak yatim, infak. Ini sesungguhnya ini yang akan abadi. Apalagi ke amal jariah, bangun masjid, bangun pondok, bangun madrasah. Langgeng. Pahalanya langgeng, tertulis langgeng di Lauhil Mahfuz. Sementara yang kita makan, kita buat untuk cangkruk, foya-foya, jajan, kebelirik, ngopi, ke toko warung, nyoto, itu mlebu WC. Barampung-rampung mlebu safety tank, hilang tek. Tapi yang kita infakkan sesungguhnya itulah yang akan abadi. Dan itu menjadikan berkah luar biasa, melipat gandakan apa yang kita miliki harta itu. Itu namanya syukur. Mensyukuri harta, mensyukuri nikmat. Nomor 2, nak kepingin sugih, syukurilah harta kita dengan cara minimal seperti yang saya ceritakan. Yang ketiga istighfar. Lho istighfar iso sugih piye? Lho piye to? Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jenengan istighfar terus akeh-akeh. Iku modal sugih. Modal sugih. Suatu saat Salman, ada cerita nih, Salman cerita. Diceritakan bahwa Salman itu punya tamu. Yang pertama tamunya itu ndi wonten Pak Salman mboten? Kok gak gitu? Jawi. Mbak Salman tak critakno iki. Ana jenenge Pak Salman duwe pembantu Rabi bin Sobah. Nah itu nyaksikan, pembantunya nyaksikan. Cara kiai itu duwe khadam. Nah, ana tamu pertama mengadukan masalah. Dia itu petani tapi tidak pernah untung pertaniannya. Jadi nang sawah-sawahe akeh. Iku gak iso ngrumati anak bojo, gak iso kanggo infak, tidak iso kanggo ibadah, gak cukup. Nangis, sowan ke Kiai Salman. Ya Salman, saya ini punya kebun sawah banyak, tapi kok hasilnya kok kurang terus kanggo hidup. Dijawab oleh Salman, maca istighfar sing akeh. Lu kan urusan kerugian, urusan gak iso urip enak gara-gara sawahe kebone ora iso uwoh sing lumintu, kok disuruh istighfar. Mulai nggih matur nuwun istighfar terus mulai. Ada tamu kedua teko, assalamualaikum, teko. Kemudian si Rabi bin Sobah pembantune iki mau ngetokke wedang. Yang kedua dia bilang ngadukan tentang dia seorang pedagang. Ya Salman, aku nang pasar ki awet sadurunge subuh ya. Nunggoni dagangan nang pasar ngantek sore. Utawa nang omah.
duwe toko, duwe warung, duwe dagangan. Tapi gak entuk duit Aku serius kerja, tapi gak entuk duit, gak cukup duit iki kanggo anakku kuliah, kanggo anakku mondok, kanggo anakku sekolah, ora cukup. Diperintah karo Salman, maca istighfar sing akeh. Tamu kedua, tamu ketiga teko neh. Assalamualaikum. Dibukakno karo Rabi bin Sobah pembantune iki mau, khatamnya. Salam, lebu. Gek teh pinarak. Mbah Salman nemoni, ana apa? Pak Salman, saya ini sudah nikah lama, ganti anak. Anaknya gak metu-metu, kumpul terus. Gak dadi-dadi. Dijawab Mas Salman, istighfar sing akeh ya. Wis, telu wong hajate dhewe-dhewe dijawab siji tok. Permasalahan 3 mungkin kalau ada 4, 5, 6 lagi dijawab istighfar nih. Ini dicontohke hanya 3. Dalam Al-Quran dicontohkan juga 3. Kemudian Rabi bin Sobeh pembantunya setelah tamunya 3-3-nya pulang, Syekh Salman, kowe iki piye? Apa gak ana jawaban liya? Lho kok wong dhewe-dhewe urusane, dhewe-dhewe probleme kok jenengan jawab istighfar kabeh ora ana. Lah mak wong usaha ya kon piye ngono lah? Pinjam bank atau apa? Utawa suruh manajemen apa ngono. Lu kok kon istighfar lho. Urusan sawah digarap ora untung. Nak cara jenengan kan gak ngono. Oh iki harus pakai traktor dibalik begini dengan manajemen ngono. Salman gak istighfar. Apa urusannya sawah karo istighfar? Apa meneh urusane ndek anak? Mestinya jawab nang dokter spesial bagian kandungan. Kan ngoten toh? Jari Salman jawab istighfar sing akeh. Begitu dikomplain karo pembantu nih. Ya Salman. Wa kaifa tujibu soalan katsiratan bi ijabah wahidah. Akeh pertanyaan sing beda-beda mbok jawab jawaban siji tok. Wa qala alaisa qala Allah taala fi kitabil karim istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Langsung dijawab, bukankah Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an? Allah sudah berfirman istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kamu yang banyak kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Allah menurunkan dari langit hujan, kemudian bisa menjadikan suburnya tanaman-tanaman orang-orang yang tadi merugi di dalam pertanian. Wa yumdid alaikum bi amwalin, dan orang-orang yang berdagang itu bisa mendapatkan untung banyak. Wa banina, dan bisa melahirkan anak-anak yang banyak. Iki telu masalah dijawab sidok istighfar. Allah sudah berfirman, akehno istighfar, engkau sawah kebon akan diturunkan hujan yang banyak. Lah nek kemarau panjang kakean dosa kabeh iki. Ora medun-medun udane. Nek wingi pun ya udane. Sithik-sithik ya. Wah berarti wis do istighfar. Masya Allah. Ndek dalu, wingi to nggih. Wingi dalu. Masya Allah. Lu ini ke Al-Quran. Jadi Salman tadi dikomplain sama pembantu nih, tapi kemudian diturunkan, dibacakan ayat, bukankah Allah telah memerintahkan kita dengan istighfar, dan kemudian Allah membuka langit, turunkan hujan, kemudian tanah bisa subur, kemudian pertanian bisa menjadikan maju. Sak maju-majune pertanian gak ana udan wis ora iso, angel. Lah nek gawe pompa mbae napa niku artetis, ya entek akeh duite, gak untung neh juga. Iso nanem tapi gak untung. Tapi kalau air gratis dan air dari langit itu membawa berkah, maka keuntungan pertanian, perkebunan semuanya menjadi lumintu berkat istighfar. Wa yumdid alaikum bi amwalin, dan Allah juga akan menjadikan lumintunya harta.
dari perniagaan, perdagangan dan perusahaan. Itu juga dengan istighfar. Wa banina, ibnun anak satu, banin jamaknya lafal ibnun, anak yang bridil wakeh. Dadi wong mau sing kon mulih wis ya rabi kok suwe men ra metu anak-anake ya, ra metu anake, istighfar. Mulai-mulai metu anak yang bridil. Wa banina. Masyaallah. Ini berkat istighfar. Dari sini kalau panjenengan kepengin sugih, konsep sing nomor 3 istighfar sing akeh. Pertama tadi kerja, nomor 2 napa Bu? Syukur iku tanggane dikai duit. Syukur iku tanggane dikai makanan. Teri kabeh, jak makan bareng. Anake di sekolahke, pondokke, dikuliahke sing tenanan sing apik, biayai. Bojone dikai duit, Pak. Iku syukur. Bojo kon kerja dhewe. Ini nomor 2 syukur. Nomor 3 istighfar sing akeh. Angger kok angel gak di duit, wis ta istighfar sing akeh, insyaallah terjawab. Lah ini tadi adalah berkahnya istighfar. Wa kana yukatsiru ayyakula subhanallah wa bihamdika Allah maghfirli innaka antat tawwabur rahim. Kemudian memperbanyak bertasbih, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim dan seterusnya itu. Min aktsaril istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Kalau orang itu banyak istighfar, maka Allah akan menjadikan sesuatu yang kita galau, kita sedih, kita susah, akan diberikan jalan keluar dengan istighfar itu. Wa min kulli dhaiqin makhraja. Setiap kesempitan Allah berikan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Iki hadis, Pak. Allah akan memberikan rizki dari berbagai sisi yang kita tidak pernah menyana-nyana. Apa nyana-nyana gitu apa? Oh iyalah itu tersangka-sangka ya nyono-nyono ya. Oh gak nyono ngono e. Teko dhewe tenan kok jere. Masyaallah. Niki kalau baleni neh. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan orang yang baca istighfar rizki yang tidak tersangka-sangka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inni la astaghfirullah taala wa atubu ilaihi fil yaumi sab'ina marratan. Kanjeng Nabi kula. Kanjeng Nabi. Wong sing paling gak didosa, maksum ora iso maksiat. Iku wae istighfar sehari sab'ina marrah, setidaknya 70 kali setiap hari paling tidak. Padahal gak didosa. Lah awak dhewe iki berlumuran dosa tapi kok gak pernah ngaku. Masyaallah, masyaallah. Wa kana yaqulu fil istighfari. Kanjeng Nabi berdoa dan beristighfar, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Wa anil Fudail rahimahullah taala istighfarun bila ikla'in taubatul kadzabin. Kalau ada orang beristighfar, bertaubat kepada Allah tapi tidak menghilangkan, tidak menghentikan dosane, iku jenenge apa? Wong sing bohong karo Gusti Allah. Astagfirullahaladzim, engko dibaleni neh. Astagfirullahaladzim, baleni neh. Astagfirullahaladzim, iki jarine pembohong kowe. Wis njaluk ampun kepada Allah mbok bolan baleni dosane sing padha terus. Mestine nek wis istighfar aja baleni dosa sing padha. Dosa sing wingi wis rampung, aja dibalen neh istighfar. Lah pamane dosane sing liya piye? Ya nek iso ditahan. Upamane kebablasan kepeksa, istighfar, segera minta ampun. Wa an Rabi'atul Adawiyah rahimallahu taala istighfaruna yahtaju ila istighfarin katsirin. Kata Rabi'ah Adawiyah, wali yang ada di Mesir. Istighfar kita itu butuh istighfar yang banyak. Mengapa? Karena kita banyak dosa. Wa amma auradus sabah wal masa' khalfas sholawati wa fis sahuri falana fiya kitabun mustaqilun fal nuraji ilahi. Kalau doa harian itu dibahas dalam kitab yang panjang.
di sini tidak disebutkan karena kitabnya cilik. Ya, kita semuanya sudah biasa berdoa setiap waktu, setiap sholat. Setiap sholat itu minimal baca tasbih, tahmid, dan tahlil. Semuanya itu sudah kita baca selalu. Melonak bar sholat atau langsung salam pelencing langsung balik. Rampung kate donga bar ngono tambah dhewe bareng. Nak Pak Yai ini kurang dawa dungane tambahi donga dhewe neh. Donga dhewe meneh. Lah ini baca doa-doa setelah sholat itu adalah waktu yang mustajabah. Para aulia dan para ulama itu biasanya Asmaul Husna itu adalah dibuat untuk sebagai doa pokok. Jadi ya Hamid, ya Hamid, ya Mujib, kemudian baru minta apanya gitu. Ya Mujibud da'wat, ya Mujib. Kemudian ya Wasi kepengin diluaskan dan seterusnya. Itu semuanya Asmaul Husna 99 itu sudah doa dan dibuat doa. Kemudian ada hajatnya disambungkan di dalam Asmaul Husna. Karena apa? Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah, dan itu apabila disandarkan permohonan kita itu kepada asma Allah, ya pasti akan terkabulkan. Insya Allah kalau kita berdoa dengan ya Ghaffar, ya Rozak, ya Jabbar, ya itu sudah menjadi doa kita. Tapi kadang-kadang itu sing diminta ya Rozak, Kang Rozak terus yang dijaluk. Jaluk rezeki terus ya. Gak pernah ya Ghaffar ya lali balik. Fadilahnya apa? Ayat Al-Quran itu semuanya dari ayat pertama sampai akhir memiliki fadilah. Tapi ada yang memiliki lebih. Kalau dalam tafsir Yasin, Al-Quran KB itu disimpan pusatnya, disimpan kekuatannya, disimpan kehebatannya dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu disimpan, diseringkes kehebatannya di dalam bismillah. Bismillah disimpan kehebatannya, kekuatannya dalam ba. Ba itu kekuatannya ada di titik. Ini rahasianya. Kenapa? Karena orang mau menulis itu mesti mulai titik, gak mungkin tiba-tiba bak. Ya dari titik pertama kali pen berjalan, inilah titik bak. Bismillah mesti mulai bak, dimulai dari bak, Bismillah sampai akhir Fatihah, sampai akhir Quran. Itu permulaan adalah hebatnya di dalam titik pertama. Makanya bahasanya di titik. Titik eba, titik permulaan nulis. Fadilahnya ma'ruf sekali, sangat terkenal. Surat Al-Baqarah pertama itu kita buat tahlilan biasanya. Jadi dengan saya tak cerita sidik tentang kehebatannya ulama-ulama Indonesia. Menyimpulkan membuat ramuan rangkaian tahlilan itu dimulai dengan hadoroh. Hadoroh mesti Al-Fatihah. Fatihah. Ini hebat. Jadi sholat saja harus pakai Fatihah. Tanpa Fatihah gak sah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Ora ono sholat iku sah tanpa maca Fatihah. Di dalam hadis yang lain, wal basmalatu ayatun minha. Dan bismillah itu adalah bagian dari Fatihah. Bismillah itu bagian dari Fatihah. Mula Fatihah gak sah tanpa diwaca bismillah. Sehingga antara Fatihah dan bismillah itu satu kesatuan. Itu kehebatan ayat Al-Quran. Bismillah ini adalah singkatan ringkesan dari Fatihah.
Fatihah disimpan, diringkas di bismillah, bismillah diringkas di ba. Jadi ba, bismillah, Fatihah. Bahkan ibadah semuanya itu dimulai dari surat Fatihah. Itu kehebatan luar biasa Fatihah, itu pembuka segala-galanya. Kemudian surat Al-Baqarah, di awal surat Al-Baqarah biasanya surat Al-Baqarah disambung dengan ayat kursi, disambung dengan lillahi ma fis samawati. Itu surat Al-Baqarah itu top. Jenengan nak kepengin omah atau usahane aman, iki nak kapan bangunan iku pojoke diwacake surat Al-Baqarah kabeh. Sabar, pojokan papat, Al-Baqarah. Insyaallah maling gak mlebu. Setan demit ora wani mlebu. Iki nak ndek omah anyar tak jayai pisan lah, anak-anak kabeh. Iki penting. Ini surat Al-Baqarah itu luar biasa. Apalagi ditambah akhirnya surat Al-Hasyr. Biasanya ada tolak-tolak sikir, tolak santet, tolak balak, itu ada surat itu. Nah, tahlilan itu tadi dimulai dari Fatihah, surat Al-Baqarah awalnya, kemudian ayat kursi, lillahi ma fis samawati. Ini semuanya adalah surat-surat atau ayat-ayat yang sangat sakral. Habis itu lagi ditambah tahlilan, maca tasbih, lagi solawatan, sempurna. Lah ulama-ulama Indonesia itu milih itu ayat-ayat yang hebat itu, dan kemudian dirangkai menjadi sebutan tahlilan. Mestinya tahlilan itu maca la ilaha illallah tok, tapi ulama Indonesia meramu sedemikian rupa, dan itu tidak ada di Arab, tidak ada di Eropa. Jenenge tahlilan dirangkai semacam itu hanya di Indonesia. Mungkin Asia Tenggara, Brunei, Malaysia melu-melu lah. Sing duwe ulama-ulama Nusantara waktu itu diramu oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama pada waktu itu. Dan itu luar biasa dan diikuti oleh semua orang. Dan itu menjadi tameng penolak balak, dan itu menjadi betone Indonesia. Jadi luar biasa. Jadi angger selagi panjenengan sekdo nggawe tahlilan ora terima selapanan, setiap nak tenggene pondoke kula iku setiap bar asar tahlilan. Bar asar mesti tahlilan. Kemudian habis maghrib ratibul haddad, itu ada tahlilannya. Itu angger do gelem sedekah gawe jamaah tahlilan yasinan, insyaallah itu desa pun aman, balak nyingkir kabeh. Amin Allahumma amin. Kalau ada sebutan Nabi sukufu Ibrahim wa Musa alaihi wassalam, ada Ibrahim, ada Musa alaihi wassalam, enggak apa-apa maca sholawat. Sholawat di dalam sholat tidak membatalkan sholat. Misalnya membaca surat-suratan yang ada tambahannya doa biasa, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu gimana? Yang ada surat sajdahnya ya, wasjud waqtarib, kemudian sujud sahwi. Kalau tidak sujud sahwi umpamanya kamu baca tasbih subhanallah walhamdulillah, ya oleh-oleh wae. Dan dalam sholat yang penting itu isinya doa, bukan yang lain-lain. Kalau itu tidak membatalkan sholat dan tidak dianggap itu sesuatu yang di luar sholat, karena isinya adalah masih berdoa. Itu baca sholawat. Baca sholawat kepada Nabi Allah. Jadi yang disolawati tidak hanya Nabi Muhammad, tapi Nabi Isa pun ya alaihissalam dibacakan sholawat kepada Nabi Isa atas keselamatan, rahmat takdim kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Musa dan seterusnya. Itu di dalam sholat boleh dan tidak membatalkan sholat. Nggih, saya wonten.
bala wa ana ala dzalika minasyaitin, itu kan doa juga. Sama juga itu menambah doa untuk keselamatan. Nas'alullahal afwa wal afiyah misalnya ya. Misalnya ketika ada apa? Ketika ada ayat-ayat siksa. Ayat-ayat apa yang kita itu kira-kira perlu untuk memohon doa dari apa? Dari bahayanya ayat itu, nas'alullahal afwa wal afiyah. Di dalam sholat tidak apa-apa karena itu bagian dari doa. Yang penting ojo njaluk sugih ya Allah di dalam sholat urusan dunia. Tapi kalau mohon ampun berdoa kepada Allah yang minta dijauhkan dari balak dan seterusnya, itu tidak apa-apa dan tidak membatalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan yuwaffi ni'amahu wa yakaf mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi Habibullah ishfa' lana ya Sayyidi ya Rasulullah. Allahumma ij'al jam'ana wa istima'atina istima'an marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'sumah. Allahumma ij'alna lana wa la alaina. Allahumma ij'alna wa auladana wa aulada auladina wa ahlina wa dhurriyyatina wa talamidana wa talamidatina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wasyarr wa dar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma 'allimna ma yanfa'una 'allimna bima 'allamtana. Allahumma barik lana fi arzakina wa auladina zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.